Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatimar Semesta, NPM 2478281. Saya di sini mau membuat hands-on Cisco Pocket Tracer 9.3.3 HSRP configuration buat. Nah, objektifnya, tujuannya, yang pertama di sini, kita akan mempelajari cara konfigurasi hot standby router protokol, yaitu HSRP, di perangkat gateway, default gateway, host di LAN. Nah, setelah konfigurasi HSRP, kita akan menguji konfigurasi untuk memverifikasi host dapat menggunakan default gateway, uh, default gateway. Jika perangkat gateway saat ini tidak tersedia, yang pertama kita konfigurasi SRP router, terus konfigurasi standby router, terus verify operasi SRP. Langsung aja kita ke instruksi yang pertama. Jadi server PCB, go to desktop PC. Oke, kita ke PCA, command prompt, duh, tracer. Pasti. Nah, di sini muncul tracing routernya. Nah, trace complete. Eh, Terus selanjutnya di sini perangkat mana yang di jalur PCA ke web server. Ya, ini yang punya satu nomor satu satu. R3, R2 dan inet ya. Oh, langsung aja kita ke
part 2 nya kita ke R1. Sebentar. Hmm, kita coba di sini. Bentar. Baik, mohon maaf ada kendala sedikit tadi. Langsung aja kita konfigurasi spare pada interface LAN di route 1 ya, router 1 ya, R1. Di sini interface 01. Oh, kita masuk ke ini dulu. Duh, epic thermal dulu seharusnya. Salah lagi. Astaga. Sabar, kita tunggu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nanti saya skip. Label dulu, baru oke, kalau udah kita ke interface 1. Terus selanjutnya kita mau konfigurasi alamat IP gateway default virtualnya menggunakan standard version. Kalau udah standby B192.168 1254. Nah, di sini kan menetapkan router aktif untuk grup HSRP-nya. Router ini yang akan digunakan sebagai perangkat gateway kecuali jika router tersebut mengalami kegagalan atau jalur ke router. Nah, jadi tidak aktif atau tidak dapat digunakan. Jadi kita menentukan prioritas untuk antarmuka router. Nilai defaultnya adalah 100. Nilai yang lebih tinggi akan menentukan
menentukan nomor grup SRP-nya untuk mengidentifikasi antar muka virtual antar router dalam satu grup SRP. Nomor ini harus konsisten antar router dalam grup tersebut. Jadi selanjutnya kita isi di sini. Standby satu priority 50. Oke. Standby priority terus udah. Nah, router satu ini akan beroperasi sebagai router aktif dan lalu lintas dari dua LAN akan menggunakannya sebagai gateway default. Nah, jika router aktif ingin melanjutkan peran tersebut atas tersedia kembali konfigurasi router eh, tersebut untuk mendahului layanan routernya. Jadi router aktif akan mengambil alih peran gateway saat beroperasi kembali. Terus standby satu frame. Walah, stand kurang deh. Selanjutnya berapa prioritas HSRP router 3 ketika ditambahkan ke grup HSRP 1. Nah, jadi jawabannya itu 100. Nah, ini yang merupakan nilai defaultnya. Terus kita ke step 2 nya, langkah 2, konfigurasi HSRP pada router 3. Nah, konfigurasikan router 3 sebagai router siaga. Jadi konfigurasi antar muka VLAN-nya interface router 3 yang terhubung ke LAN 2. Jadi yang B ini sebenarnya ulangi hanya langkah 1B dan 1C di atas ya. Baik, kita masuk aja ke router 3 nya. Ya, kita masuk. State is active. Loh, Ya, bego jelasin apa ya. Standby 2 terus
standby 1 IP 192 168 1254. Nah, selanjutnya di sini itu verifikasi HSRP dengan menjalankan perintah show standby. Jadi kita memverifikasi nilai untuk step peran HSRP, grup, alamat IP virtual gateway, permisi dan prioritas. Selanjutnya kita balik lagi ke router 1. Show standby. Oke, di sini bakalan muncul seperti ini. Terus kita coba lihat lagi di router 3-nya. Terus standby default juga sama dengan menggunakan output yang digunakan di atas. Kita lihat di sini router manakah yang merupakan router aktif. Router aktifnya itu adalah R1 ya. Jadi terus berapa alamat MAC untuk alamat IP virtual. Di sini bisa kita lihat itu 00 di sini ya. 00C9FF001. Terus berapa alamat IP dan prioritas router standby. Ya, alamat IP-nya itu adalah 192.168 titik 1.3. Dan prioritasnya itu adalah 100 ya, mana di router 3 tadi. Di 100, nah prioritinya 100. Terus di sini gunakan perintah show standby brief. Nah, di sini ini untuk menunjukkan standby-nya. Bentar. Kita ke R1. Show standby brief. Terus ke router 3 juga. Show. Oke. Sini alamat mana yang harus kita gunakan. Sini alamat yang harus kita gunakan itu 192.168.1.254. Nah, ini. Terus dan juga konfigurasinya itu virtual namanya. Terus kita mau mengkonfigurasi dulu. Kita ke switch 1 dulu.
tapi fault gateway 192 188 1254. Terus ke switch 3 juga. Terus sama di default gateway 192 168 1254. Ini lupa IP-nya. Oke. Nah, di sini udah. Terus kita ke PCA lagi. Kita ke IP configuration udah. Oh, di sini kita ubah untuk default gateway-nya jadi 254. Oke. Terus di PCB juga ini 254. Terus kita ke part 3 observasi ASRP operasi. Jadi kita mengamati operasi ASRP. Step yang pertama, membuat router yang aktif menjadi tidak tersedia. Ini kita mau buka PCB command promptnya, terus kita masukin perintah reset ini langsung aja, kita copy. Dua ratus dua enam. Oke, di sini muncul ya, terusnya komplit. Terus apakah jalur berbeda? Bentar. Berbeda dari jalur yang digunakan sebelum ASRP dikonfigurasi. Jadi ya, jawabannya itu ya, karena jalur sekarang melewati R1 bukan R3. Terus yang ketiga kan tautan R1 ya. Di sini bisa kita lihat ya, sebenarnya completionnya ada 100. Jadi mungkin kita langsung aja, udah selesai untuk tanya jawab. Di sini ada beberapa soal yang ditanyakan. Bagaimana jejak berbeda dari jejak sebelumnya ya. Kita ke
R1 tadi. Tadi PCB. Nah, di sini muncul ini ya 226 ini. Jadi udah ini awalnya dia itu mana tadi pertanyaannya, bagaimana jejak ini berbeda dari eh, jejak sebelumnya. Jadi awal ya jejak tersebut itu kehabisan waktu. Terus akhirnya jejak tersebut melewati R3, R2 dan inet. Jadi R3 digunakan sebagai gerbang hop pertama dalam jejak ini, bukan R1. Terus mungkin dari restore the link ini mungkin udah juga karena di 100% tadi. Baik, mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau belibet. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.